Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah jemput anak kita ngobrol penting, yaitu tentang soal bonus ya. Nah, bonus yang saya maksud ini adalah tentang bukan bonus uang ya, bonus demografi. Bonus demografi itu adalah sebuah fenomena yang penting untuk Anda ketahui, karena Indonesia akan mengalaminya di beberapa tahun ke depan, yaitu sekitar 10 tahun mendatang. Nah, pertanyaannya, apa itu bonus demografi dan apa dampaknya bagi keluarga kita nanti dan bagi negara? Bonus demografi adalah sebuah kondisi di mana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Jumlah orang-orang yang produktif itu akan besar sekali. Usia produktif yang dimaksud adalah rentang usia antara 15 hingga 64 tahun. Dan itu lebih besar daripada orang-orang yang seusia kita. Titik ini akan menjadi sebuah peluang besar bagi sebuah negara untuk bisa meningkatkan performa negaranya. Dampak bonus demografi adalah bisa bermacam ragam, bisa positif dan juga bisa negatif. Ketika momen itu terjadi, maka apa aja yang muncul? Yaitu kebutuhan untuk peluang kerja itu akan menjadi sangat besar. Salah satu dampak positif bonus demografi adalah momen yang tepat bagi sebuah perusahaan untuk mencari kandidat-kandidat yang kompeten. Lalu negatifnya bagaimana? Yaitu mereka yang tidak kompeten, mereka yang tidak punya skill, tidak punya keahlian, mental yang memadai. Jadi tanda tanya, akan terjadi membeludaknya angka pengangguran. Kita lihat saja anak-anak zaman sekarang. Kalau mereka setelah lulus sekolah, lulus kuliah digaji kecil, mau nggak? Jangankan gaji UMR, digaji 10 juta saja ada yang nggak mau loh. Lebih baik saya nggak kerja. Kenapa? Karena biaya sekolah mereka sudah tinggi dan gaya hidupnya mereka juga sudah tinggi. Lebih baik saya tidak kerja, tidak punya penghasilan, yang penting dapat bayaran yang layak. Nah, jumlah usia produktif yang diperkirakan mencapai 60-70% dari total penduduk ini, kalau ini tidak bisa disalurkan dengan baik, ya akan mungkin saja terjadi sebuah bencana bagi sebuah negara, termasuk bagi keluarga. Artinya mereka hidup tapi tidak produktif. Ini sama saja dengan para lansia. Usia sudah tua tapi tidak produktif, dan akan jadi beban yang besar buat keluarga, apalagi jika tidak memiliki proteksi. Mereka tidak berpenghasilan, tetapi berpotensi menimbulkan pengeluaran yang tinggi yang tidak terduga. Yang kedua, perkembangan ekonomi itu akan terdampak. Di kondisi seperti saat sekarang, ya tentu saja jumlah penduduk itu akan membantu perkembangan sebuah ekonomi sebuah negara. Tetapi faktanya bonus demografi menimbulkan banyak negara yang gagal melaluinya, seperti Afrika, India, termasuk Singapura. Selain ledakan demografi di generasi milenial, ini akan ditambah lagi dengan peningkatan jumlah angka lansia yang drastis. Dan ini mendominasi masyarakat satu negara. Ini yang disebut dengan aging population. Jika pemerintah atau kita sebagai pebisnis kurang memahami peluang ini, kemungkinan besar ya kita akan mengalami aging population, di mana angka harapan hidup tetap tinggi, namun dengan didominasi oleh para lansia dan anak-anak milenial yang aktif tetapi tidak produktif. Bonus demografi di Indonesia itu diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030 mendatang. Dan menurut Bappenas, pada tahun tersebut, jumlah usia produktif yang dimaksud itu bisa mencapai 64% dari total jumlah penduduk, sekitar 297 jiwa. 297 juta jiwa. Bonus demografi tahun 2030 bisa menjadi momentum bagi kita yang memiliki bisnis yang didesain untuk masa depan. Bisnis yang murah, mudah, dan sederhana akan jadi peluang yang sangat besar kelak. Karena itulah kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga bermanfaat.
Dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, jaga hati Anda dengan klik subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kak.